Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share, dan hidupi loncengnya. Jadi dan betul sekali ya sebagaimana Pak Menteri sampaikan tadi, kita juga sepakat tentunya berbagai sekali akses milenial seperti itu. Ada banyak milenial tapi mungkin boleh kita pilih salah satu untuk bisa jadi tombaknya nih untuk menginfluence gitu, untuk bisa memberikan pengaruh ke milenialnya. Thank you so much kami juga. Dan mungkin boleh tanya lagi untuk kita. Jadi untuk anak-anak milenial, keluarga Batu itu menerbitkan 3 buku sudah. 3 buku panduan bagaimana dia memakai batik secara mudah. Ini gabungan antara dia punya kebaya, kemudian apakah dengan celana panjang, bagaimana kemudian memakai batik itu yang mudah dan simpel. Sambil jalan mungkin dia bisa pakai batik. Itu ada kita bisa dengan beberapa kompak lagi ya. Saya lupa judul ada di kita punya kan dulu kan dijual di media tapi karena itu buku lama tahun 2015 2000 ini 2015 itu ada 3 jilid kita mungkin ada tapi baru nanti 3 jadi praktis. Jadi kalau anak-anak mau buku ini pengen pakai kebaya dengan simpel maka nggak pakai ikat nggak pakai jejer itu langsung bisa cak set udah jadi asik di jalan. Tapi lari juga itu udah bisa pakai itu jadi gampang mau belakang susah nggak pakai ribet jadi tinggal tarik dan disepati lagi ya. Jadi nanti ya ini yang saya akan lakukan kan lupa juga. boleh dikirim boleh amnesia buat jadi referensi. Ya harus mungkin itu harus dimiliki jadi buku wajib kali ya untuk para milenial khususnya yang mungkin tinggal di DKI Jakarta seperti itu bahwa ya sebagai kita ketahui batik dengan perkembangan saat ini sudah bisa mulai jadi stylish juga seperti itu bukan hanya untuk acara-acara formal saja. Pokoknya keren lah. Jadi beberapa anak kemarin yang lulusan merawat virtual itu kita saya pakai apa? Pakai batik. Tapi mereka cuma lubir. Tapi kita kasihan juga. Mereka lulusan pakai virtual. Halo teman-teman. Air mata menggenang juga. Kita begini. Biasanya main merangkum begini sama teman-teman yang melalui komputer. Jadi gampang bisa nanti dengan mudah kita bisa komunikasi bagaimana mendapatkan buku dan Terima kasih banyak Pak Yaya juga infonya baiklah. Mungkin hanya lagi Bu Adi sebagai Bu Adi menjelaskan bahwa Bu Adi pasti jadi juga bagian dari dinas budaya Pak juga ya Bu ya. Mungkin saya boleh menanyakan bagaimana pengamatan Ibu mungkin secara pribadi maupun secara selama ini dinas budaya mengamati mengenai eksistensi batik DKI Jakarta itu sendiri di saat ini seperti apa eksistensinya baik mungkin untuk milenial atau mungkin di kalangan yang non milenial juga gitu ya. Kebetulan juga saya sebelum bertugas di Museum Bahari sejak tahun 98 memang saya lahir bekerjanya di Museum Tekstil. Jadi saya mengikuti juga perkembangan sejarah batik Betawi mulai tumbuh lagi gitu ya. Seingat saya waktu itu Bang masanya Bang Koke jadi Wagub ya. Jadi waktu itu ada seminarnya ya Bang ya. Di situ mulai lagi gairah untuk menghidupkan kembali batik Betawi ya Bang. Sehingga waktu itu muncul ada sekian banyaknya ragam hias batik Betawi ya Bang ya. 28 ya Bang. Waktu itu kalau nggak salah desainer memang waktu desainer orang Jawa ya KRT Daud Wiryo kalau nggak salah. Nah setelah itu saya melihat satu hal yang sangat menggembirakan karena kemudian bertambah tahun bertambah semangat ya Bang di setiap daerah pelosok DKI Jakarta ini mulai tumbuh kembang batik-batik Betawi. Ditambah lagi peran dari Dekranasda ya Bang, pernah di masanya Ibu Veronica menjadi ketua Dekranasda. Seingat saya juga mulai menghidupkan kembali sekian flora Jakarta yang diangkat untuk menikmatinya ya. Dan juga ada banyak workshop batik yang saya lihat di bawah binaan dari Yayasan Batik Betawi ini mulai eksis ya. Kalau saya perhatikan yang tadi Bang Yahya sampaikan, saya setuju bahwa saat ini memang kita lebih fokus dulu untuk memantapkan itu tadi Bang, teknik ya. Memantapkan bahwa pengrajin atau artisan dari batik Betawi ini mengerti betul
bahwa teknik membatik itu seperti apa gitu ya. Nah, ini juga termasuk bagian yang harus dipelajari oleh kalangan milenial ya, supaya tahu bahwa batik itu sendiri apa ya. Batik itu kan sebenarnya sebuah teknik ya, teknik rintah warna ya. Nah, caranya seperti apa? Tentunya nih milenial jangan sampai jauh-jauh dari museum tekstil nih ya. Bagi yang ingin tahu, ingin belajar cara membatik harus datang ke sana. Karena sejak tahun 2000-an di sana sudah ada workshop membatik ya. Bisa pengunjung museum itu mempelajari cara membuat batik. Tentu saja tidak hanya mengenal teknik ya, pengetahuan tentang batik itu sendiri juga ada di museum tekstil ya. Di perpustakaan museum tekstil itu sendiri ada banyak buku-buku Bang ya. Di sana itu ada banyak buku-buku tentang sejarah pembatikan dari masa ke masa ya. Kemudian ada banyak penulis juga sudah membukukan batik-batik berbagai daerah, gitu pas dari filosofinya juga. Dan ini hal yang perlu diketahui oleh kalangan milenial. Sehingga kalau sudah tahu caranya ya, sudah tahu juga makna filosofinya, ketika kita memakai batik, maka dengan bangga ya Bang, batik yang dipakainya ini batik dari daerah mana, filosofinya apa. Jadi masing-masing pribadi milenial itu sendiri juga bisa sebagai duta batik ya. Tidak perlu kan menjadi duta itu harus diseremonikan, istilahnya di ini ya, apa namanya, didaulat sebagai duta batik ya oleh sebuah lembaga. Tapi masing-masing pribadi kita, terutama kalangan milenial itu sendiri juga jadilah duta batik Indonesia. Kalau itu milenial Jakarta, jadilah duta batik Jakarta yang tahu tadi ya. Ini mumpung nah sebenarnya itu ada di sekitar kita gitu ya, cepat-cepat didokumentasikan ya. Kalau tadi Bang Yaya bilang sudah ada sekian buku, nambah lagi ya. Adik-adik milenial ini kan dibekali dengan berbagai pengetahuan dari kampusnya ya. Ada yang pengetahuan desain ya, pengetahuan hukum, pengetahuan juga tentang visualnya dan sebagainya. Ayo berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Karena itu akan menjadi bagian dari sejarah batik Jakarta ya. Saat ini kan memang sudah cukup banyak, tapi harus terus digencarkan, harus terus dikuatkan. Yang tadi disampaikan Bang Yaya betul tuh, UNESCO bisa jadi akan mencabut ya Bang ya, akan mencabut sertifikatnya yang pada tahun 2000, tahun berapa itu? Mungkin ada yang tahu? 2002 diberikan Sertifikatnya 2009 ya, ada sertifikat. Kalau penasaran nanti lihat kopinya ada di Museum Tekstil ya, ada galeri batik 2009 ya. Dan sudah dideklar juga oleh pemerintah RI bahwa tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional ya. Itu mari kita kuatkan ya. Dengan cara apa tadi? Mau memakainya, mau mempelajarinya ya, kemudian mau terus berkontribusi di bidangnya masing-masing ya. Setidaknya itu tadi yang bisa kita lakukan untuk bisa melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia, khususnya lagi mengembangkan yang ada di DKI Jakarta. Jadi ini Kak, bukan pertanyaan sih ya. Kebetulan saya sendiri usahanya di Celana Boim Betawi. Kebetulan salah satunya itu. Nah, kalau untuk saya sendiri, kalau untuk dibilang cinta, udah cinta banget ya, apalagi dibuat usaha, gitu kan. Nah, paling yang di sini kan juga ada kakak-kakak nih, putra-putri ini ya, ada kakak-kakak temannya juga. Paling yang kita mau, yang kita minta sih cuma gimana ya, kita udah untuk membantu, jangan bosan untuk membicarakan soal batik Betawi, kayak gitu, jangan bosan dan terusnya, dan diobrolin terus gitu loh Kak. Misalkan kita lagi pakai batik Betawi nih, gue lagi pakai batik nih, nggak mau nyobain apa kan, dari obrolan santai kayak gitu aja kan, pastinya bisa dong untuk menarik mereka, perhatian mereka. Nggak mesti untuk desain atau apa, itu sih udah urusan yang desain, tapi dari cara obrolan aja deh, dari cara obrolan kita masing-masing untuk ngobrol kayak gitu aja sih. Karena saya sendiri, alhamdulillahnya ternyata dari awal usaha itu pikirannya nyambung gak sih nih, masuk gak sih nih ke wilayah kita gitu kan, masuk gak sih, ternyata alhamdulillah Kak responnya. Berarti yang kurang itu cuma mereka informasi kayak gitu Kak, sedangkan kita ruang lingkupnya gini-gini aja gitu loh Kak. Paling yang dari saya sendiri alhamdulillah memang ada, paling yang kita
bisa berharap untuk di situ aja untuk kakak-kakak semuanya jangan pernah bosan untuk mengasih promosi lah salah satunya. Kayak gitu sih Kak. Keren, terima kasih banyak ya. Saya coba mempelajari batik. Ada kan pakainya batik Betawi yang mesti dilarang atau yang mesti dipakai untuk acara bebas atau untuk pengantin. Terima kasih. Batik Betawi itu memang sejak awal adalah batik yang populer. Dia ada seperti batik yang dikeluarkan di Jawa Tengahan, yang diperuntukkan sesuatu di ritus-ritus tertentu. Nah, cuman memang orang-orang tua kita itu memberikan informasi bahwa tumpal itu memang dipakai oleh anak perawan. Tumpal. Kemudian belah ketupat, belah ketupat itu termasuk orang-orang dewasa. Jadi mak-mak kita boleh memakai itu. Tapi selebihnya nggak ada motif yang diperuntukkan bagi 7 bulan misalnya. Memang di dalam upacara 7 bulan itu kan selalu ada ganti-ganti baju batik. 7 baju batik. Jadi kalau misalnya, tapi itu lebih kepada warnanya. Batik motif lambondol misalnya, warnanya biru. Wah, nanti warna biru itu akan lembut kalau dia melahirkan si jantan bayi. Warna merah, kalau dia akan menunjukkan suatu pengharapan. Jadi nggak ada motif-motif tertentu dikaitkan dengan ritus-ritus tertentu. Hanya orang-orang tua kita memberikan informasi seperti itu saja. Bahkan dalam manuskrip atau buku-buku lama yang kita dapatkan ya Bu Ari ya, kita melihat mak kita di dapur sampai minum semprong, sambil mandiin anaknya di dapur, dia itu udah biasa memakai batik, dia pakai pembenar batik itu udah biasa. Jadi batik itu adalah batik yang memang batik-batik populer, sehingga apa yang dikatakan sebagai batik multikultur itu adalah batik yang populis, yang populer, yang menghubungkan banyak hal. Apakah dia bernuansa Tionghoa, bernuansa Arab, bernuansa Eropa, bernuansa lokal, itu menjadi campur aduk di situ, tetapi dia tidak diperuntukkan bagi ritus-ritus tertentu. Gitu. Thank you. Ya, seperti kita ketahui kan Jakarta kan ini memang ini Indonesia ya Mbak Nene ya. Jadi memang tradisi batik itu sendiri tumbuh kembangnya juga tidak bisa terlepas dari perkembangan batik yang ada di Indonesia ya. Kalau tadi Bang Yaya mengungkapkan ada berbagai sentra, antara lain tadi disebut ada batik di Karet ya Bang, ya kemudian di Palmerah, itu kan juga memang berawal dari hijrahnya orang-orang dari sana ya. Kemudian tumbuh kembang, melihat perkembangan pasar, melihat selera pasar ya. Dan alhamdulillahnya kemudian seiring waktu ada seminar dan sebagainya yang kemudian menguatkan jati diri batik dari orang Betawi sendiri ya, yang hingga sampai saat ini tumbuh kembang mencoba mengangkat ya simbol-simbol yang ada di Jakarta, ikon-ikon Jakarta itu coba diangkat di situ dalam berbagai aspek ya, tumbuhannya, flora-faunanya, bangunan-bangunan bersejarahnya ya, itu mencoba untuk diaplikasikan di dalam batik. Jadi emang itulah kekuatan batiknya yang ada di Jakarta seperti itu. Ini melting pot ya, ini pengaruh dari berbagai daerah juga ada di sini, pengaruh dari Jawa ada di sini, kemudian tumbuh kembang dan orang di Jakarta sendiri menguatkan itu sebagai batik Betawi. Ya, saya kira itu hal yang harus disyukuri sehingga batik Betawi yang ada di Jakarta ini memang menjadi sangat berwarna. Ya, terima kasih Jajar Bunga dari Betawi ya. Tapi kalau saya menambahkan sedikit, saya menambahkan ini mewakili dari generasi ya, generasi muda. Mungkin kalau dari generasi muda yang banyak tahu, untuk pakainya kan hanya batik tumpal, karena sering dipakai di baju tradisionalnya DKI Jakarta, di baju abang none, di rok kunci, terus di baju pengantin, itu
tahu ya mana yang pada tumpal untuk yang perawan, yang tempat untuk yang sudah menikah. Berarti untuk pakem yang dilarang itu sebenarnya tidak ada. Cuman bagaimana cara kita mengartikan filosofi batik itu dalam yang hal yang ingin kita gunakan atau dalam acara tersebut diambil dari filosofi. Jadi banyak ilmu. Benar, kayak kita tahu ya bahwa ada simbol-simbol, ada maknanya tersendiri seperti itu. Terima kasih banyak Pak yang memang sudah dipelajari. Semoga menjawab ya Ibu Sutami, sudah cukup menjawab ya Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bertanya kembali. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Jakarta Barat, dari Sanggar Renang Rompi Hari BPSS. Saya mau bertanya kepada Bapak Yahya tentang sejarah batik. Awal batik Betawi itu muncul tahun berapa ya? Dan motif awalnya itu kayak gimana? Dan awal berkembang batik itu dari daerah mana? Dan satu lagi, siapa orang yang pertama yang membuat batik Betawi itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Semangatnya tadi bertanya ya kan? Saya juga lihat, oh iya ya, langsung saja ke ahlinya. Gitu ya Pak Eke. Silahkan dijawab Pak Eke. Ridwan ya? Iya, Ridwan? iya yang lagi itu dia pakai. Oh, iya, terima kasih Bang Ridwan. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tumpal itu salah satu motif awal yang memang kita kembangkan. Dan cerita tumpal ini berawal dari masa pra-Islam sebetulnya, karena dia satu pemikiran dari masyarakat kita bahwa ada sesuatu yang harus kita informasikan kepada saudara-saudara kita, sesuatu yang besar, yang agung, yang melindungi kita. Tapi apa? Mereka berpikir ada batu, ada ini. Untuk menunjukkan dia bentuk-bentuk keindahan dari satu bentuk, maka gunung ini menjadi asik ya, kalau kita kelola menjadi macam-macam. Maka kembalilah kepada cerita yang tadi Pak, kepada bagaimana kemudian bentuk gunung itu menjadi segitiga, dan di dalam bentuk itu tentunya ada satu ekosistem yang menyatu. Batik adalah kita. Tepuk tangan dulu semuanya. Wow. Betul. Saya langsung mulai nih Batik adalah kita dia. Boleh kamu dia silahkan closing statement-nya. Mungkin kalau aku pesannya buat generasi milenial, yuk kita kreativitas untuk mempromosikan batik DKI Jakarta di tingkat nasional maupun internasional. Tunjukkan kalau DKI Jakarta itu ikonnya Indonesia juga untuk dibatik. Bagaimanapun caranya, lakukan dari hal-hal terkecil saja terlebih. Oke, mari kita berkontribusi ya Pak Eke ya. Baik, terima kasih banyak terakhir dari Pak Eke. Gimana ya? Ya kalau dari saya sih ya sebagai orang ini penghargaan terhadap batik itu nanti bisa memutasi. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Jadi batik hari ini dan masa depan. Terima kasih. Video ya, video. Jakarta. Ulang ya, 1, 2, 3. Jakarta. Ya, foto.